Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa manitaba'a. Masyaallah kanu malam yasalam yakun wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Masyaallah kanu malam yasalam yakun wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin dan shaimat, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, dapat memaksimalkan amaliyah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tujuan yang Allah kehendaki bahwa dengan berpuasa kita meraih derajat takwa bisa tercapai, dan ketika keluar Ramadan dosa-dosa kita bersih, diampuni Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwan akhwat, shaimin shaimat, insyaallah sore hari ini kami akan menyampaikan tema seputar sukses birrul walidain. Saya ingin mengawali dari penjelasan ya hadis Nabi SAW, dan ini ada kaitannya juga dengan bulan Ramadan. Jadi dalam hadis itu disebutkan kata Nabi, roguma anfu rojulin, ya. Jadi roguma itu rampung, ya. Anfu hidung, rojulin seseorang. Jadi rampung hidung seseorang ini menggambarkan kehinaan atau kesengsaraan yang dialami oleh seseorang. Dan itu kalau kita baca hadisnya, tapi tidak saya baca hadisnya, jadi kurang lebih terjemahnya kira-kira begini. Suatu ketika Nabi itu naik mimbar, ya, naik mimbar di Madinah, dan beliau ketika melangkahkan pada kaki tangga yang pertama, beliau katakan amin. Kemudian naik yang kedua, beliau katakan amin. Yang ketiga juga beliau menyebutkan amin, ya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, engkau tadi di tangga pertama katakan amin, kedua amin, ketiga amin, ada apa? Gitu. Nah, kemudian Nabi menjelaskan, di tangga pertama saat itu malaikat Jibril datang dan menghampiri kepadaku. Kemudian Jibril berdoa tadi, roguma anfu rojulin, ya. Jadi celaka dan hina seseorang yang apabila, nah ini ada tiga, ya. Satu, ketika dia masuk bulan Ramadan, ya, dan Ramadan usai tetapi dosa-dosa tidak diampuni. Nah, doa malaikat Jibril itu kemudian diaminkan oleh Nabi SAW. Amin, kata Nabi. Jadi celaka dan hina orang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, akhir Ramadan selesai, dosa-dosa orang yang tadi berada di dalam bulan Ramadan tidak diampuni. Nah, ini didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, celaka dan hina orang, ya, seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, tetapi tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Gitu. Pertama soal Ramadan, yang kedua soal orang tua. Nah, Nabi katakan amin, ya. Jadi ada seorang anak yang selama dia hidup di dunia, padahal dengan mendapati orang tuanya, keduanya atau salah satunya, itu kan peluang dia berbakti, beramal soleh yang seharusnya menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Tetapi, nah kata Nabi, kalau ada yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya tetapi tidak menyebabkan masuk ke dalam surga, roguma anfu rojulin, celaka dan hina. Nabi menjawab, mendoakan lanjut dengan amin. Yang ketiga itu apa? Yaitu yang tidak mau bersolawat kepada Nabi. Jadi kata malaikat Jibril, celaka dan hina seseorang yang ketika namamu disebut tetapi dia tidak mau mengucapkan sholawat. Ya, maka kita, ya, jangan lupa
memperbanyak sholawat, dan juga ketika kita mendengar nama Nabi SAW Muhammad disebut, maka kita doakan Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Jadi 3 poin ini sebagai landasan ya, apa yang di bulan Ramadan kita perbanyak sholawat, kita perbanyak juga mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ramadan selesai kita diampuni. Dan yang ketiga, ini momen di bulan Ramadan juga kita meningkatkan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Itu hadirin ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan utama setelah kita beribadah kepada Allah adalah kita berbuat baik kepada orang tua ya. Ada di surat Al-Isra ya disebutkan kan. Jadi setelah kita beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak syirik, maka selanjutnya adalah perintah Allah apa? Kita berbakti kepada kedua orang tua ya. Buat ikhwan akhwat yang masih punya orang tua, salah satunya atau keduanya, mari ya, mumpung kita masih ada, mereka masih ada, kita tingkatkan bakti kita untuk mereka dengan cara apapun yang terbaik, insya Allah. Kemudian jangan lupa juga bahwa doa orang tua ini adalah menjadi kunci suksesnya kita di dunia maupun nanti di yaumil akhir ya. Maka jangan lupa kita itu minta keberkahan, minta doa dari orang tua kita ya. Beruntung buat ikhwan akhwat yang sehari-hari ya bisa mendampingi orang tua, bisa mendengarkan keluh kesah mereka, bisa mendengarkan jeritan doa mereka, bahkan Anda bisa membantu mereka ya, merawat mereka, meringankan kesusahan mereka ya. Beruntung sekali. Ini adalah peluang amal soleh Anda, mudah-mudahan menjadi wasilah sukses dengan birrul walidain. Tetapi jangan lupa, mungkin buat Anda atau buat kita semua yang saat ini karena kondisi mungkin ma'isyah, pekerjaan, kesibukan kita, sehingga kita tidak bisa 24 jam bersama orang tua kita, jangan lupa ya, tetap kita harus menjalin hubungan yang baik dengan mereka ya. Apakah melalui, sekarang kan sudah mudah ya, lewat telepon. Jadi ya sekedar mungkin say hello, nanya kabar, bagaimana kondisi hari ini, apakah ada ya kesulitan atau mungkin ada harapan apa, termasuk kita minta doa kepada mereka. Ini adalah salah satu bentuk insya Allah kita meraih sukses melalui birrul walidain ya. Ini adalah bagian dari kita memohon doa dan ridho dari orang tua ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah masyhur juga di kalangan kita ridhollahi fi ridhol walidain ya. Jadi ridhonya Allah itu tergantung ridho orang tua ya. Jadi bagaimana sesoleh apapun kita berbuat memiliki hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau hubungan kita dengan orang tua kita tidak baik, maka ini Allah juga tidak akan ridho. Maka ya kita memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksimal menjaga hablum minallah ya, hubungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa kita juga menjaga hablum minannas, khususnya adalah kepada orang tua kita ya. Jangan sampai ya kita membuat orang tua kita menjadi murka kepada kita, naudzubillahi min dzalik. Karena doa orang tua ini kan makbul ya, tanpa hijab ya. Jadi jeritan orang tua itu seketika akan didengar langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya, tapi saya kira insya Allah ya, orang tua kita doakan mudah-mudahan orang tua kita bijak ya, mereka terus mendoakan yang terbaik untuk kita. Tetapi ya jangan lupa juga kita harus menjaga hubungan baik dengan mereka ya. Kita birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua kalau orang tua kita masih ada. Kalau tidak ada, Rasul pun, maksud saya, kalau orang tua kita sudah tidak ada, Rasul pun memberikan contoh kepada kita. Misalnya apa? Satu, ya, dengan melanggengkan perbuatan-perbuatan baiknya. Jadi kita menjaga nama baik orang tua kita. Orang tua itu punya kebiasaan baik apa, kita lanjutkan. Ya, termasuk kita menjalin hubungan dengan orang-orang yang pernah menjalin hubungan dengan orang tua kita, ya.
Kemudian juga kita boleh bersedekah atas nama orang tua kita. Kita menziarahi mereka, mendoakan mereka, ya. Doa kita insya Allah akan sampai kepada orang tua kita. Kita mohon diampunkan dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, ya. Mudah-mudahan kesempatan Ramadan ini menjadi momentum yang baik untuk kita berbuat baik, ya, kepada orang tua kita. Biasanya ada tradisi di Indonesia kita mudik, ya, silaturahim. Ini salah satu budaya tapi baik, ya. Kita kembali menghampiri orang tua kita, bercengkrama dengan mereka sebagai bentuk kita menanamkan rasa bahagia kepada orang tua kita insya Allah, ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, diberikan rezeki yang lapang, kita bisa kita bisa ya berbakti kepada orang tua kita baik dengan akhlak kita, dengan doa kita, dan juga dengan mal kita, ya, kemampuan harta yang kita miliki kita serahkan untuk mereka dalam rangka membagikan mereka sebagai bentuk sukses birrul walidain, ya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.